Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atua Hayato. Fakta tentang sosok Kanjuro yang ternyata adalah mata-mata Orochi tentu sangat mengejutkan, terutama bagi orang-orang yang percaya bahwa kesetiaan itu masih ada. Bahkan Kanjuro ini telah menjadi mata-mata sejak pertama kali bergabung dengan Oden. Ya, benar-benar sebuah pentas yang sangat sukses bagi Kanjuro. Lalu setelah tahu bahwa ada salah satu dari 9 pelayan Oden yang berkhianat, maka siapa yang akan menggantikan posisinya? Hal ini menarik untuk dibahas, mengingat 20 tahun yang lalu Kozuki Toki mengatakan jika 9 sarung pedang Oden akan kembali dan membawakan Fajar untuk negeri Wano. Jadi siapa yang akan menggantikan Kanjuro? Kandidat pertama tentu saja adalah Roronoa Zoro. Sosok pendekar pedang dari bajak laut topi jerami ini sudah disebut-sebut akan menggantikan posisinya Kanjuro. Ada beberapa alasan yang mendukung pendapat tersebut, mulai dari alasan yang global hingga alasan yang spesifik. Untuk alasan global dapat dilihat dari alur dan cerita di Wano yang mengisahkan tentang samurai dan ahli pedang. Dari hal itu, Zoro digadang-gadang akan menonjol dalam arc ini, apalagi jika dicocok logikan dengan episode sebelumnya, yaitu episode Whole Cake yang sudah menjadi arc khusus bagi Sanji. Lalu selanjutnya alasan yang lebih spesifik mengacu pada jalur keturunan Zoro yang dimungkinkan berasal dari Wano. Pendapat terpopuler mengatakan jika Zoro memiliki hubungan dengan Daimyo Ringo pada masa Oden, yaitu Shimotsuki Ushimaru. Dugaan ini berdasarkan pada kemiripan nama Shimotsuki yang juga merupakan nama desa tempat Zoro kecil berlatih pedang. Selain itu, dari sisi fisik Shimotsuki Ushimaru juga terlihat mirip dengan Zoro. Walaupun saat ini sosok mantan Daimyo Ringo itu masih digambarkan secara siluet. Lalu kemudian hal yang lebih spesifik ada pada pedang Enma yang saat ini dipegang oleh Zoro. Pedang Enma adalah pedang milik Kozuki Oden yang pernah menembus tubuh kerasnya Kaido. Karena itulah Zoro sebagai pemegang Enma saat ini digadang-gadang akan berada di garis depan untuk berhadapan dengan Kaido. Dan berdasarkan hal itu juga menjadi salah satu alasan kuat bahwa sosok Zoro akan menggantikan Kanjuro. Lalu sosok kedua yang mungkin akan menggantikan Kanjuro adalah Izo. Izo kecil pernah diselamatkan oleh Oden bersama adiknya Okiko, dan akhirnya dia menjadi salah satu pelayan Oden. Pada masa itu pelayan Oden berjumlah 10. Namun setelah Oden berlayar di lautan, Izo malah tertinggal di kapal Shirohige, hingga akhirnya dia menjadi komandan divisi ke-16 di kapal tersebut. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah Izo masih dianggap sebagai salah satu pelayan Oden? Dan apakah saat ini Izo masih hidup? Kita jawab pertanyaan pertama dulu, apakah Izo masih jadi pelayan Oden? Awal mula Izo ikut ke kapal Shirohige adalah ketika ingin membawa Oden kembali ke Wano, karena dia memang ditugaskan untuk menjaga Oden. Lalu barulah setelah Oden pindah ke kru Roger, Izo tidak ikut pindah. Ya, karena memang Roger hanya menginginkan Oden saja. Dan untuk Nekomamushi dan Inuarashi masuk ke kapal Roger dengan cara menyelinap. Kemudian di chapter 968 ketika bajak laut Roger bubar, Roger menawarkan kepada Oden bahwa dia akan meminta Izo untuk kembali ke Wano, karena saat itu Roger berencana untuk bertemu dengan Shirohige. Tapi di sini Oden tidak menginginkan hal itu. Oden malah menitipkan pesan agar Roger mengatakan kepada Izo untuk menjaga Shirohige untuknya. Nah, berdasarkan hal ini kami rasa keberadaan Izo di kapal Shirohige juga merupakan perintah dari tuannya, yaitu Oden Kozuki. Dan saat ini ketika Shirohige sudah tiada, maka masuk akal jika Izo akan kembali ke Wano, karena tugasnya untuk menjaga Shirohige sudah selesai. Namun di sini hal itu masih terhalang oleh pertanyaan nomor 2, yaitu apakah Izo masih hidup. Setelah kematian Shirohige, sisa-sisa bajak lautnya menyerang bajak laut Kurohige untuk balas dendam. Namun mereka semua dapat dikalahkan. Dan keberadaan Izo saat ini masih belum diketahui. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa Izo tak akan ke Wano,
karena masih ada skenario dari Nekomamushi dan Marco yang saat ini belum sampai di Wano. Jadi sepertinya ada kemungkinan bahwa Izo akan ikut ke Wano untuk menggantikan posisinya Kanjuro melalui skenario yang sama dengan kedatangan Nekomamushi dan Marco. Lalu selain sosok Zoro dan Izo, masih ada kemungkinan lain, tapi bukan tentang sosok pengganti Kanjuro, melainkan tentang arti dari 9 sarung pedang Oden yang akan membawa fajar. Iya, dengan keluarnya Kanjuro, maka muncul berbagai pendapat tentang 9 orang yang akan membawa fajar bagi negeri Wano bukanlah para pelayan Oden, tetapi orang lain. Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa 9 orang itu adalah bajak laut topi jerami, yaitu Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Franky, Robin, Chopper, dan Brook. Dasar pendapat itu adalah tentang pesan terakhir dari Oden yang mengatakan bahwa ada orang yang akan terlahir setelah 800 tahun, dan kemungkinan besar orang itu adalah Luffy yang membawa Will of the dari Joy Boy. Lalu dia dan teman-temannya akan menjadi dawn atau fajar bagi negeri Wano. Iya, kami rasa cukup masuk akal. Lalu pendapat yang kedua mengenai angka 9 tersebut. Ternyata bisa saja tidak mengacu pada 9 orang, melainkan pada 9 kelompok atau 9 aliansi. Jadi mungkin saja ada 9 aliansi yang akan berkumpul untuk membawa fajar bagi negeri Wano. Dan ke-9 aliansi itu adalah 1. Bajak laut topi jerami, 2. Bajak laut hati, 3. Bajak laut Kid, 4. Bajak laut Hawkin, 5. Bajak laut matahari, 6. Sisa-sisa bajak laut Shirohige termasuk Marco dan Izo, 7. Divisi khusus marin yaitu Sword, 8. Suku Ming, dan yang ke-9 adalah para pelayan Oden yang tersisa dan seluruh samurai Wano yang masih setia kepada Oden Kozuki. Iya, jika tujuannya adalah membawa fajar bagi negeri Wano, tentu yang memiliki peran tidak hanya 9 orang saja, tetapi 9 aliansi tersebut. Lalu di akhir video ini ada satu hal menarik yang ingin kami bahas tentang perkataan Kozuki Toki itu. Sebelumnya tentu kita menduga jika pesan yang disampaikan Toki berasal dari dirinya sendiri karena kemampuan yang dia miliki. Tapi ternyata hal-hal yang disampaikan Toki itu adalah pesan dari Oden Kozuki yang menurut kami dapat mengetahuinya setelah sampai di Pulau Laftel. Lalu menurut kami ada dua pesan utama dari Oden itu. Yang pertama berisi fakta kejadian yang akan terjadi, dan yang kedua berisi harapan Oden sendiri. Untuk fakta kejadian yang akan terjadi, kami rasa ada pada poin 20 tahun yang akan datang, dan juga kelahiran seseorang yang berasal dari masa 800 tahun yang lalu. Lalu yang berisi harapan adalah harapan Oden kepada 9 pelayannya yang telah dia selamatkan agar bisa mewujudkan cita-citanya dalam membuka negeri Wano. Nah, poinnya yang ingin kami sampaikan bahwa kata-kata Toki yang merupakan pesan dari Oden itu mengandung dua hal tersebut, yaitu fakta yang akan terjadi dan harapan Oden secara pribadi. Lalu menurut kami pada bagian 9 sarung pedang Oden akan kembali membawa fajar merupakan harapan pribadi dari Oden Kozuki, sedangkan faktanya adalah pada masa 20 tahun tersebut. Karena itulah, kami rasa Oden yang saat itu tak tahu bahwa salah satu pelayannya adalah Mata-Mata, tentu masih mengharapkan ke-9 pelayannya untuk bisa menjalankan wasiatnya. Tapi nyatanya salah satu pelayan Oden adalah Mata-Mata. Jadi menurut kami harapan Oden yang disampaikan lewat Toki tentang 9 orang yang akan membawa fajar bagi negeri Wano telah meleset. Karena saat itu Oden sendiri tak tahu bahwa di antara 9 pelayannya ada satu Mata-Mata. Ya, kami rasa semua itu masih mungkin. Tapi kembali lagi, ini hanyalah sebuah pendapat yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!